harus kembali lagi karena sampai tertukar bahaya. Kenapa? Berarti sholat kita tidak berpengaruh apa-apa. Fawailul lil musallin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimahullah. Apa makna berikutnya dalam Idul Fitri? Kita mungkin bisa membayangkan setiap tahun 123 juta orang berbondong-bondong pulang kampung, mudik. Apa yang mereka inginkan? Betul. Masuk dalam konteks kita, yaitu melakukan silaturahim. Rasulullah bersabda, siapa saja yang senang dipanjangkan umurnya dan dibuatkan rezekinya dan dijauhkan dari kematian yang buruk, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari ini, seperti apa tadi pelaksanaannya? Ya, tentu kita lihat bahwa ada satu perbedaan di lingkungan masyarakat besar kita ya, Indonesia. Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan 1 Syawal 14 Hijriah jatuh pada tanggal 21 April. Karena itu Muhammadiyah sudah memberikan pengumuman kepada anggotanya, simpatisannya untuk menggelar sholat 1 Syawal 14 Hijriah di sini. Dan alhamdulillah lancar, bahkan di luar dugaan membludak jamaahnya. Kira-kira berapa orang jemaat, berapa ratus? Ini sengaja kita lakukan di hanya di halaman karena diperkirakan budak ini hampir 150 sampai 200 jamaah yang hadir pada kesempatan hari. Dari wilayah Parung. Ya, tempat dia sekitaran Bojong Indah, Bojong Sempu, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Parung, dan ada beberapa dari Kemang, dari beberapa instansi melaksanakan kegiatan di sini yang sama-sama pelaksananya di hari Jumat. Nah, kalau di Parung sendiri ada berapa lokasi ya informasinya? Parung, untuk kalau nanti lingkungan Muhammadiyah cabang Parung itu ada 3-4 titik pelaksanaan kegiatan di lingkungan Muhammadiyah. Tapi juga kita tahu ada di luar Muhammadiyah pun menggelar kegiatan sholat Idul Fitri, Seeng, dan ada di pedalaman daerah Muhammadiyah itu ada. Jadi kalau Muhammadiyah ada 4 titik kita gelar pelaksanaan sholat. Nah, pesan Idul Fitri pada tahun ini seperti apa Pak? Kita selalu menyampaikan bahwa tetap jaga dan menghormati antara sama di tengah perbedaan pelaksanaan Idul Fitri. Yang kedua, tentu mari rekatkan kebersamaan, persaudaraan, dan menjaga keamanan dan ukhuwah yang terus kita tingkatkan agar kenyamanan masyarakat dan ibadah kita tingkatkan. Nah, harapannya Idul Fitri tahun ini kan ini di tengah tahun politik seperti ini, kira-kira harapan dari Pak Haji seperti apa? Ya, jadikan momen Idul Fitri sebagai ajang kebersamaan, lantas tidak terpecah, tidak terkotak-kotak hanya karena ada kepentingan-kepentingan politik. Kita berharap bahwa momen Idul Fitri menjadikan kebersamaan walaupun nanti beda-beda pandangan politik dan sebagainya. Kita berharap tetap damailah negeri ini. Terima kasih Pak Haji. Di hadis yang lain dikatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Begitu pentingnya silaturahmi. Begitu pentingnya menyambung tali rahim dalam Islam. Disebut silaturahim adalah tali rahim. Jadi kita ketika bertemu dengan saudara-saudara sama orang-orang yang beriman, orang-orang yang sama muslim, adalah hakikat yang menyambung hasil dari tali rahim ibu kita dengan ibu. Dan rahim tersebut adalah satu-satunya nama Allah yang dititipkan di dalam tubuh manusia, dititipkan di dalam tubuh seorang perempuan. Nama Allah Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Maka menyambung silaturahim artinya juga menyambung hasil dari kasih sayang Allah. Maka hakikatnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ibaratnya Pak Ustadz, untuk sholat Idul Fitri pada hari ini, pesan yang disampaikan kepada jemaah tadi apa? Baik, alhamdulillah hari ini kita selesai melaksanakan Idul Fitri untuk saudara-saudara kita yang memutuskan di hari Jumat.
Yang pertama adalah memahami tentang silaturahim, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Silaturahim bukan sekedar kumpul-kumpul, tetapi harus sesuai dengan nama Allah tersebut. Rahim itu kan dari nama Allah, maka silaturahim itu kita kumpul pun harus dibarengi dengan rasa kasih sayang. Silaturahim juga bukan sekedar makan-makan gitu ya, tapi juga harus menjaga hubungan baik kita antara sesama muslim, kita dengan keluarga kita dengan tetangga kita dengan seluruh manusia, sesuai dengan konsep Islam itu sendiri, rahmatan lil alamin. Kemudian juga memahami perbedaan yang ada, khususnya di tahun 2023 ini, setiap umat Islam itu harus bisa memahami sesuai dengan konsepnya ikhtilafur rahmah gitu. Jadi jangan sampai merasa saya paling benar, itu tidak silaturahim, tidak membangun Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Kemudian konsep fitri itu sendiri adalah fitrah, kembali kepada konsep kefitrahan manusia, bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu sesuai pada fitrahnya, yaitu fitrah tauhid gitu, fitrah ketakwaan. Maka konsep Ramadan yang kita berpuasa 1 bulan penuh untuk menjadi orang-orang bertakwa, itulah fitrah kita. Maka kembali kepada fitrah itu menjaga ketakwaan kita, bukan sekedar kemarin di bulan Ramadan, tapi juga terus melestarikannya di hari-hari berikutnya selama setahun ke depan. Yang kedua, konsep fitrah itu iftar itu berbuka, makan. Maka ini konsep dari Islam, bahwa semua ibadah dalam Islam itu pasti ada hablum minannas, hablum minallah dan hablum minannas. Pasti adalah hubungan vertikal dan horizontal. Maka kalau kemarin kita menahan lapar kita kepada menjaga hawa nafsu kita, ya, membuat diri kita terjaga dari semua itu, kemudian kita sekarang makan, ini bagian dari hablum minannasnya. Maka konsep di akhir Ramadan itu kan kita berbagi zakat fitrah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin dan sebagainya, 8 asnaf itu, supaya semuanya bisa makan. Jadi konsep Islam itu kita jalankan sama-sama, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Tidak bisa kita bangga dengan ibadah kita, sholat yang bagus misalkan, baca Quran yang bagus, tapi tidak peduli sosial, maka tidak berislam gitu. Harapan untuk para jemaah setelah melakukan puasa 1 bulan dan berpuncak pada sholat Idul Fitri pada hari ini apa? Harapan saya adalah kalau memang kita memahami ini ada sebuah kemenangan, maka melestarikan kemenangan itu lebih penting, menjaga kemerdekaan itu lebih penting. Seperti pesan-pesan para pendahulu kita. Apa menjaga kemenangannya? Tadi, kalau di bulan puasa kita bisa lebih rajin ibadah, rajin sholatnya, menjaga hawa nafsunya, menjaga lidahnya, tidak menyakiti orang lain, kemudian kita bermaaf-maafan, maka lestarikan itu ke dalam 1 tahun berikutnya, bahkan seumur hidup kita. Harapan saya seperti itu, menjaga ketakwaan itu betul-betul di high level, bukan low level. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin itu terwujud bukan sekedar menjadi sebuah teori, tapi menjadi sebuah aplikasi yang utuh dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oke, makasih Ustaz. Harus ada rasa saling kasih sayang di dalamnya, karena itulah nama Allah yang penyayang yang dimasukkan dalam kata rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Maka sekali lagi, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kalau dipikir kembali, ketika jutaan orang mudik dengan berkumpul pada